Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, jejaki koalisi baru, ya, Demokrat tak akan minta syarat posisi cawapres begitu ya. Apakah Partai Demokrat sudah diobral begitu kan? Kan begitu logikanya begitu ya. Apakah Demokrat sudah tidak laku begitu ya? Dan bahkan ya seperti apa yang disampaikan oleh Andi Arief begitu kan ya. Dia mengatakan ke PDIP dan Gerindra apakah mau menerima Demokrat. Kira-kira seperti itu begitu. Secara logika, apakah mungkin begitu AHY ditawarkan untuk menjadi cawapres, diterima enggak atau tidak begitu kan? Jadi Partai Demokrat itu maju mundur itu kena begitu kan ya, maju mundur ya kena mereka begitu, kena dalam artian apa ya, dalam artian bahwa tidak bisa untuk menjadi cawapres begitu. Bahkan PDIP menolak mentah-mentah begitu kan. Kalau hanya menyodorkan cawapres ya mending, kalau hanya seperti itu ya mending bantu aja. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Apalagi partai ya Gerindra begitu, Prabowo Subianto yang jelas ya tidak mungkin begitu ya untuk AHY untuk menjadi cawapres begitu. Bisa saja orang-orang yang berspekulasi ya Partai Demokrat ini menjadi gelandangan politik begitu kan. Ya solusi saya adalah cukup satu begitu kan. Gabunglah ke koalisi perubahan begitu kan. Karena bagaimanapun begitu ya yang kita lihat itu adalah konstituen dari partai begitu kan. Kasihan ya orang yang sudah mencalonkan diri sebagai caleg tiba-tiba tidak punya dukungan ya yang kuat, ya bisa saja di masyarakat tidak diminati begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Jejaki koalisi baru, Demokrat tak akan minta syarat posisi cawapres, katanya begitu ya. Sudah bosan lah begitu. Masa sana sini harus cawapres begitu kan. AHY sendiri menurut saya pribadi blunder yang mengatakan buat apa ada koalisi kalau ujung-ujungnya begitu kan orang lain dipilih. Nah ini paling realistis. Kalau menang kan AHY bisa jadi menteri. 2034 baru kuat untuk jadi capres-cawapres. Betul begitu kan. Di koalisi perubahan kan semakin menarik begitu kan. Demokrat seharusnya kan kembali ke situ begitu. Tanpa gegabah gerasa gerusu memberikan klarifikasi di media sosial seolah-olah Anies Baswedan pengkhianat dan sebagainya begitu kan. Ini kan aneh begitu. Bahkan Demokrat ya sedikit banyak menyampaikan kalau langkah sebelumnya salah dan gegabah. Kalau saja mau bersabar di koalisi Nasdem, ya minimal AHY akan mendapatkan posisi menteri utama sebagai batu loncatan beliau membangun populatikas ya untuk Pilpres 2029 ya. Potensi AHY itu sangat besar dan kuat dalam politik. Betul begitu kan? Ya karena memang kader-kadernya tidak terkontrol, gegabah, pendidikan politik bagaimana begitu kan menghadapi realitas ini begitu kan. Sayang karena Partai Demokrat itu sejak lahir begitu ya. Karena Pak SBY 2 periode itu lahirlah Partai Demokrat di situ begitu kan. Ya, tidak pernah mengalami hal seperti ini begitu kan. Tiba-tiba sudah besar, kira-kira seperti itu begitu ya. Ya, coba partai lain sudah kenyang masalah hal-hal seperti ini begitu kan. Ya, tetapi kan PKS sadar diri begitu kan di apa namanya yang disampaikan oleh si Abu Bakar itu begitu kan ya. Jadi ya Partai Demokrat harus sabar dulu begitu kan, bukan tiba-tiba instan menjadi presiden atau wakil presiden kan, begitu logikanya begitu. Bacanya begini, standarnya dapat menteri tapi frekuensinya begitu cawapres. Kalau sama-sama dapat menteri, ya ngapain harus kumpul dengan Ono begitu ya. Kalau yang lain berpotensi menang, begitu begitu kan. Koalisi perubahan sangat luar biasa sekali di situ begitu kan ya. Jadi menurut saya pribadi Partai Demokrat agak gegabah mengambil keputusan itu begitu kan. Seolah-olah terzalimi, seolah-olah begitu koalisi-koalisi lain yang akan merangkul itu, tidak begitu kan. Jadi saya kira karakter Partai Demokrat itu dari koalisi-koalisi yang lain sudah paham begitu kan ya. Kalau dia disuruhkan tetap AHY, saya kira banyak yang akan bubar, bahkan akan dimarahi begitu ya. Pada intinya supaya Partai Demokrat tidak kena sanksi di 2029 karena tidak mengusung pasangan manapun di edisi kali ini, karena koalisi yang tersisa udah lama terbentuk. Tentu Partai Demokrat tidak bisa memaksakan apa-apa ya, atau mereka akan ditolak, akan ya tertolak hingga di 2029 begitu. Menurut saya pribadi ya kesalahan fatal dari Partai Demokrat ya seperti itu begitu ya. Selalu menjelekkan ya apa-apa yang ia tidak dipilih begitu kan. Sayang seribu sayang begitu ya. Tetapi kita tunggu saja bagaimana nanti begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini.
Ini beritanya jejaki koalisi baru Demokrat tak akan minta syarat posisi cawapres begitu ya. Kan sudah bosan mungkin begitu. Partai Demokrat begitu itu aja begitu ya. Sodorkan sana sini sudah mungkin tidak laku atau apa begitu kan. Kan begitu logikanya begitu ya. Partai Demokrat tak akan mensyaratkan kursi cawapres bagi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam menjajaki koalisi Pilpres di 2029. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis ya Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra bahwa ya Demokrat tidak akan meminta cawapres menjadi ya sebagai ya syarat untuk berkoalisi, kata Herzaki. Ya mungkin sudah di sana sini begitu kan. Sampai pada akhirnya ingin membuat poros baru ya PKB P3 digoda begitu kan, lalu kemudian PKS juga digoda, tapi tidak untunglah PKS tidak tergoda dengan hal ini begitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa Partai Demokrat agak susah begitu, maju mundur sudah kena begitu kan ya. Herzaki mengatakan ya AHY tidak pernah meminta cawapres saat masih berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan KPP yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Ia mengatakan alasan Demokrat merasa dikhianati pasca Anies memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres adalah karena Anies sudah meminang AHY terlebih dahulu. Dengan demikian Herzaki menegaskan AHY tidak pernah memaksa menjadi cawapres. Kata siapa begitu kan ya? Coba Andi Arief ya di situ begitu. Sejak ia berkoalisi dengan Anies Baswedan didesak di situ begitu. Harus secara segera deklarasi siapa cawapresnya begitu kan. Artinya apa? Sudah paham di dalam Partai Demokrat itu yang didorong terus ya untuk menjadi cawapres itu AHY begitu kan. Walaupun Herzaki Mahendra mengatakan seperti itu begitu, tapi masyarakat tidak begitu percaya kok begitu kan ya. Karena apa? Karena sudah jelas dari awal di situ begitu. Ya, sudah jelas bukan masih ingin ya, sudah jelas dari koalisi sebelumnya sampai dengan sekarang tidak ada permintaan ya harus menjadi cawapres. Ya, itu kan sudah diklarifikasi begitulah. Untung begitu ya, ya. Dan dari kemarin itu sudah jelas begitu kan. Ya, yang ditawarkan cawapres AHY terus begitu. Salah satu hal yang pasti tidak ada kata CLBK, ini masalah kehormatan partai yang dianggap dilukai dan dianggap dikhianati. Bahasanya seperti itu, sehingga bagi mereka CLBK tidak mungkin terjadi. Oke lah ya, pilihannya adalah Ganjar dan Prabowo mereka begitu. Ya, terserah mereka begitu kalau memilih yang mana begitu kan ya. Saya yang jelas ya posisinya juga sama begitu, maka lebih. Selain itu Herzaki mengatakan sebagai besar di DPD ya juga yang mengusulkan agar Demokrat merujuk pada dua pilihan bahkan sudah mengerucut ke kubu tertentu. Namun demikian ia mengaku tidak berani membeberkan dua pilihan tersebut. Pun menurutnya usulan ya DPD bukan merupakan keputusan akhir ya sebab hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti pembahasan DPP Majelis Tinggi. Ya, karena yang saya realistis sekali begitu kepada Partai Demokrat begitu ya, AHY ini begitu kan. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana hasilnya begitu ya. Tetapi saya kira proses dalam demokrasi itu menurut saya pribadi ke ke AHY ke Ganjar begitu kan dibandingkan dengan ke Prabowo begitu ya. Bahkan ya Andi Arief, coba bayangkan, Andi Arief mengatakan segera deklarasi mereka begitu ya, mendesak pada waktu itu begitu. Tapi untunglah Partai Nasdem ya enggan untuk mendeklarasi itu begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Wah, gebrakan yang sangat luar biasa di situ begitu. Bisa saja saya menganggap bahwa Partai Demokrat itu ya mau tidak mau ya harus dukung salah satu calon ini antara Ganjar dengan Pak Prabowo begitu kan. Kalau sudah final tidak akan kembali di situ begitu ya. Bagaimana dengan ya sikap yang ini? Saya kira agak lama ya Partai Demokrat itu mengambil keputusan karena kasihan yang di bawah begitu kan ya. Ya dalam artian ya calegnya begitu kan mau labuh kemana begitu ya. Ya kalau ingin labuh ke Pak Ganjar maka dia akan mempromosikan Pak Ganjar kepada masyarakat agar calegnya juga dipilih begitu kan. Kan begitu logikanya. Kalau di detik-detik akhir kan gimana nanti begitu ya. Bahkan Andi Arief ya sebelumnya sudah mengatakan itu begitu ya. Apakah AHY ya akan diterima oleh partai koalisi dari Pak Ganjar dengan dengan Prabowo? Kalau diterima ya diterima sebagai ya bantu aja begitu kan. Tetapi untuk melobi siapa untuk menjadi menterinya nanti begitu kan. Saya kira masih jauh di situ kalau itu menang begitu kan. Jadi yang namanya politik itu kan dinamis ya, tidak menentu di situ begitu. Bisa saja begitu kan ya. Ada kemungkinan
menang, ada kemungkinan kalah. Tapi yang jelas begitu sudah di depan mata Pak Ganjar itu ya jauh begitu ya, kalah begitu ya. Kira-kira seperti itulah begitu ya. Kalau kalah bagaimana nasibnya begitu kan? Ya bisa saja akan berlabuh kepada Anies Baswedan juga begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Raya ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.